Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Sahabat El-Sifat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini saya diberikan sebuah judul yang memang sangat luar biasa ya. Judul yang sangat kekinian ya, kaitannya dengan jual beli online ya. Terus kaitannya juga dengan riba. Tetapi di kesempatan kali ini mungkin kita tidak akan spesifik berkaitan dengan riba ya, karena sudah banyak ya pembahasan kaitannya dengan riba dan sudah jelas ya bahwa riba itu dalam Islam ya tidak boleh ya. Betul. Riba itu haram. Riba itu ada tambahan ya dalam transaksi, dalam jual beli, dan kita tentu saja sangat-sangat membutuhkan pengetahuan, wawasan yang cukup kaitannya dengan riba, sehingga nanti pas prakteknya gitu ya, praktek di lapangan secara pondasi keilmuan basic ya, keilmuannya setidaknya kita bisa mengetahui apakah ini termasuk riba ataupun tidak. Walaupun saya yakin dengan perkembangan zaman sekarang, dengan istilah-istilah yang juga baru ya, karena memang dalam fikih ini kaitannya dengan fikih muamalah ini sangat luar biasa ya, dan pembahasannya sangat berkembang. Berbeda dengan kalau kita berbicara fikih ibadah ya. Kalau fikih ibadah lebih sifatnya dari dulu sampai sekarang, permasalahan-permasalahan yang ada adalah seputar itu saja. Tapi kalau berbicara fikih muamalah, di antaranya ada jual beli, termasuk juga di dalamnya ada riba. Betul. Ini sangat sangat berkembang, apalagi dengan istilah-istilah yang sekarang, yang terbaru. Bisa jadi saya secara pribadi belum tahu tuh apa yang sekarang menjadi tren gitu ya, istilah-istilah terbaru. Bisa jadi juga saya nggak tahu gitu ya apa itu, apa namanya gitu kan. Tetapi setidaknya kita bisa melihat dari sisi pondasinya ya. Pondasi, jadi ketika misalkan ada transaksi, kita bisa mendeteksinya dengan pondasi-pondasi dalam prinsip-prinsip jual beli. Gitu. Nah, maka di kesempatan kali ini sekilas saya akan menyampaikan kaitannya dengan prinsip-prinsip dalam jual beli, nanti kaitannya dengan riba gitu ya. Di antaranya ya ada beberapa istilah ini ya. Ini saya bawa buku yang dari MUI ya, buku yang saya bawa ini. Ada beberapa istilah yang sedikit banyak ini harus kita mengenal gitu ya, istilah-istilah ini dalam fikih muamalah. Misalkan kita sering mendengar adanya goror gitu ya. Goror ini artinya sesuatu yang tidak jelas. Gitu. Nah, dalam Islam, apalagi nanti kalau kaitannya dengan jual beli, ya tentu saja goror ini adalah sesuatu yang harus dihindari. Nah, kalau bahasa Indonesia ada istilahnya beli kucing dalam karung. Nah, itu nggak kelihatan gitu ya. Betul. Apakah dalam karung itu kucing bener gitu ya, atau kucing warna apa? Nah, itu nggak tahu kan. Makanya dalam Islam ini sesuatu yang sangat dihindari. Kemudian ada istilah yang kedua itu adalah kalau tadi doror, yang kedua itu istilahnya adalah doror. Doror ini berarti merusak ya, merusak ataupun membuat seseorang itu kesulitan gitu ya, mencederai gitu ya. Nah, ini juga sama gitu ya. Jadi ketika hal itu yang sifatnya tadi menjadi ada kerusakan di situ atau ada keterpaksaan, ada tersakiti segala macam,
itu tidak boleh ya di dalam Islam. Karena yang namanya jual beli itu antarodin, harus satu sama lain ridho gitu, satu sama lain rela. Ini ya saya jual barang ini harga sekian gitu. Kemudian terjadilah misalkan tawar menawar, akhirnya ya deal gitu, deal harga, yang menjual juga ridho, yang membeli juga ridho gitu ya. Nah, selanjutnya ada banyak ya, cuman saya paling beberapa saja saya sampaikan. Yang selanjutnya itu adalah maisir. Maisir ini gambling, ya. Gambling ini untung-untungan, gitu ya. Jadi ya sebagaimana istilah gambling ini kan judi gitu ya. Lebih mengarah ke judi ya. Jadi sesuatu yang belum pasti gitu ya. Misalkan seseorang menyerahkan uang sekian, kemudian diiming-imingi dia akan dapat sekian dalam kurun waktu berapa hari gitu ya, atau berapa bulan, dan itu tidak pasti gitu kan, tidak pasti. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang sangat-sangat harus dihindari dalam transaksi jual beli kita. Kemudian ada al-khilabah, tipu daya, ya sama ya, berarti ini kaitannya dengan kejujuran gitu ya, dalam prinsip muamalah ataupun prinsip jual beli. Tentu saja kejujuran ini menjadi sebuah prinsip dalam agama kita ya, dalam agama Islam. Bagaimana dulu Rasulullah SAW mencontohkan ya, kaitannya dengan jual beli sebagai reseller ya, waktu itu Rasulullah reseller, seorang bisa dikatakan sekarang mungkin distributor ya, ataupun pemilik, owner ya, sebuah perusahaan yang bernama Siti Khadijah, yang kemudian hari menjadi istrinya. Kenapa mempercayakan kepada Rasulullah? Karena beliau dikenal dengan Al-Amin, kejujuran di situ masuk. Selanjutnya tadlis. Tadlis ini cacat. Jadi jual beli ini ketika barang, misalkan ada barang yang cacat gitu ya. Nah, ini harus disampaikan gitu ya. Masuk juga tadlis ini kaitannya kualitas barang, kemudian masuk juga kaitannya itu adalah harga ya, harga barang. Ada kualitas, ada harga gitu ya. Seperti itu. Ini masuk tadlis. Misalkan ada orang yang menjual, oh ini kualitas nomor 1 gitu, padahal sebenarnya bukan kualitas nomor 1, misalkan kualitas nomor 3 gitu ya, tapi dia masang harga dengan kualitas nomor 1. Nah, ini juga di dalam Islam itu tidak diperbolehkan seperti itu gitu ya. Ini kualitas barang kualitas nomor 3 tapi dikasih harga kualitas nomor 1 dan mengatakan kepada calon pembelinya, ini bagus loh barang kualitas nomor 1 gitu. Nah, ini masuk kategori tadlis gitu ya. Kemudian gish, yang menipu, ya udah jelas ya, menipu. Kemudian juga ada al-ghosbu. Ghosbu ini sebenarnya gosob. Gosob ini mencuri ya. Kalau terkenal di pesantren itu gosob ya, mencuri. Tapi maksudnya ini adalah menipu harga. Ya, mungkin ada kaitannya dengan yang tadi ya, yang tadlis gitu ya. Tapi ini lebih kepada harga. Contohnya gini. Yang saya tahu misalkan kalau di daerah-daerah, kalau kita misalkan beli sesuatu kemudian kita menawarnya dengan bahasa daerah di lokasi tersebut, nah, itu si penjual itu memberikan harga ya, harga wajar gitu ya. Tapi kalau misalkan ketahuan ini pendatang gitu, tidak bisa, misalkan kalau di Jawa tidak bisa bahasa Jawa, kalau di Sunda misalkan tidak bisa bahasa Sunda, akhirnya calon pembeli ini ngomongnya pakai bahasa Indonesia, ini berapa, ini berapa. Nah, si penjual ini tahu, oh ini orang asing, dia ngasih harga seenaknya gitu kan. Bisa jadi harga barang tersebut biasa dia jual misalnya 10.000, karena oh, ini tabu nih pendatang, mumpung gitu, mumpung gitu ya, dikasihlah harga misalkan, oh ya harganya 50.000 gitu misalkan. Nah, ini tidak boleh gitu ya. Kemudian ikroh ini paksaan, ancaman. Jadi ketika membeli ya dia dipaksa gitu, dipaksa untuk membeli gitu ya. Ada paksaan untuk membeli barang tersebut. Nah, kemudian
Yang selanjutnya ghalat. Ya, ghalat ini menyamarkan. Ya. Jadi bisa jadi sekarang itu kalau konteks kekinian, ghalat ini juga masuk ke kalau kita jual beli online ini kan foto-fotonya kadang tidak sesuai ya, meyakinkan gitu ya. Tidak sesuai dengan produknya gitu. Misalkan ngambil foto siapa gitu ya, yang dijual produk apa, jadi antara foto dan barang yang dijual itu beda gitu ya. Betul. Gitu. Nah ini kan jadinya samar gitu ya, jadi samar. Kemudian yang selanjutnya ihtikar. Ihtikar ini menimbun, ya, menimbun. Dulu misalkan ada sebuah barang kan hukum pasar jadinya begitu ya. Jadi ketika barang langka, ya. Harga jadi naik. Ya. Ketika barang banyak, harga jadi murah gitu ya. Ya ini biasanya petani yang biasanya kena imbas. Misalkan tomat, pas waktunya panen, semua panen harga tomat jatuh gitu. Bahkan hanya sampai harga berapa gitu ya, hanya 1.000, hanya 3.000 gitu. Betul. Hanya Rp500, akhirnya ya udah dibuang gitu ya di jalan-jalan itu. Nah, pelaku penimbun ini dia simpan barang tersebut sampai suatu saat barang itu langka baru dia jual, sehingga dia bisa memainkan harga gitu ya. Nah, ini nggak bisa ya, nggak boleh seperti itu dalam Islam. Nah, kemudian yang terakhir adalah riswah ya. Riswah ini gratifikasi atau suap. Ya ini kaitannya dengan muamalah. Misalkan supaya seseorang dapat project gitu ya. Dapat project atau dapat tender gitu ya. Betul. Kemudian dia memberikan iming-iming hadiah gitu ya. Ini kalau saya menang project ini atau tender ini, saya akan memberikan Anda sebuah kendaraan gitu kan, ataupun berapa persen segala macam. Nah ini tidak boleh ya. Nah ini hanya mengenal saja ya istilah-istilah kaitannya di dalam fikih muamalah ya. Di antaranya adalah jual beli. Nah hadirin sahabat Asipa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah selanjutnya di antara juga yang perlu kita ketahui dalam dalam akad-akad jual beli ini ya, ada beberapa yang juga harus menjadi semacam perhatian kita gitu ya. Ya. Jadi akad-akad ini sangat banyak ya, sangat banyak. Di antaranya ada akad jual beli, ada akad jasa gitu ya. Ada akad bagi hasil gitu ya. Kemudian ada akad sewa menyewa. Ini semuanya ada dalam akad-akad jual beli dalam Islam ya. Termasuk judul yang menjadi fokus kita di siang hari ini adalah jual gitu. Jadi yang kita kenal misalkan ada murabahah, ada mudharabah gitu ya. Nah, di antaranya itu ada jual beli hampir mirip ya. Jadi hampir mirip jual belinya itu. Ada yang namanya jual beli salam, ada juga yang namanya jual beli istisna ya, pakai sod istisna ya. Karena di situ ada soni ya. Jadi mudahnya ini begini, kalau jual beli salam ini beli barang, bayar duluan tapi barangnya diantar kemudian. Ya. Yang itu sehingga ditarik ke zaman sekarang, itulah yang dimaksud dengan jual beli online. Gitu. Jual beli online gitu. Terus kalau yang istisna itu adalah jadi memesan kur gitu, deal harga, bisa jadi bayar dulu DP gitu, pelunasan nanti, kemudian barang nanti dikirim kemudian gitu. Nah ini juga sama, ini adalah jual beli, namanya istilahnya istisna gitu ya. Nah di dalam akad-akad tersebut ya tentu saja ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Bisa terdeteksi apakah transaksi jual beli tersebut masuk ke kategori tadi misalkan ya riba, atau kategori tadi misalkan di situ ada goror. Betul. Kategori di situ ada misalkan maisir, ataupun kategori di situ masuk dalam misalkan ghalat gitu ya. Ada penyamaran, ada
harga tidak sesuai dengan kualitas barang dan lain sebagainya. Nah, disinilah yang syarat dan ketentuan berlaku. Dan inilah memang yang menjadi fokus kalau misalkan di lembaga Dewan Syariah Nasional MUI itu, di situ fokusnya gitu ya. Jadi ketika oh ini ada case ini nih. Nah, ketika ada case ini dikaji dulu seperti apa transaksinya, terus akad-akad yang digunakan seperti apa, kemudian syarat-syarat dan ketentuannya dijalankan atau tidak. Nah, baru setelah itu muncul fatwa, ya istilahnya fatwa DSN MUI. Oh, ini masuk kategori riba. Oh, ini tidak termasuk kategori riba. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini yang akan menjadi diantaranya pembahasan kita. Ya, misalkan saya sebut salam ya. Baik, salam ini secara definisinya ya yang disebutkan di buku MUI ini adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Kayak gitu. Ya mirip ya. Kalau misalkan kita beli online ya di marketplace tertentu gitu ya. Betul. Nggak boleh nyebutin merek ya. Nanti disangka iklan. Iya, betul. Nah, kemudian kita milih, lihat gambar-gambarnya ya kan. Nah, lihat gambar-gambarnya. Tadi masuk tuh. Ya, makanya kalau misalkan kita sebagai penjual di situ, ya disitulah tantangan betul. Kita. Ya. Jangan mentang-mentang jualan kita pingin laku gitu ya. Akhirnya kita masang fotonya yang foto siapa gitu, nyomot gitu ya. Padahal barangnya bukan itu gitu, atau kualitas barangnya. Tadi kan kualitas barang misalkan ada kualitas barang nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya. Kita pasang fotonya kualitas barang nomor 1 gitu. Tapi kita pasang harga kualitas barang nomor 3 gitu. Sehingga orang menarik kan, jadi akhirnya mengklik, tapi ternyata setelah bayar, kemudian barang itu dikirim, pembeli kecewa, negatif segala macam, ya itu ya resiko penjual yang tidak jujur begitu gitu ya. Tetapi secara prinsipnya ya dalam Islam itu tidak boleh gitu ya. Nah ini yang menjadi garis bawah kita ya di siang hari ini. Nah kemudian barangnya, nah ini syarat-syarat barangnya seperti apa? Nah ini saya bacakan ya, syarat-syarat barangnya ada 6. Yang pertama harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui. Ya. Ini. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Makanya harus jelas itu dalam jual beli online ini harus jelas gitu. Ini barang, terus ada di bawahnya itu ada ya. Terus waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Ya. Makanya sekarang ada istilahnya, misalkan ketika sudah bayar, misalkan ketika 2 kali 24 jam 2 hari tidak diproses oleh penjual, maka transaksi tersebut dianggap batal gitu ya. Atau bahkan 1 kali 24 jam. Ada kesepakatan itu. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Nah ini kaitannya juga dengan bahwa barang tersebut harus ada dijelaskan di situ gitu. Betul. Jadi kalau misalkan sekarang kan ada istilah reseller ya. Jadi reseller ini sebenarnya dia kan tidak memegang barang. Iya kan? Betul. Dia hanya menjualkan barang orang lain. Nah itu harus ditulis bahwa status saya itu adalah reseller. Gitu. Sehingga orang sudah, oh iya, berarti dia sebenarnya nggak punya barang itu, dia ngambil barang dari orang lain, dia menjualkan barangnya orang lain, reseller gitu ya. Kemudian tidak boleh menukar barang kecuali barang yang sejenis sesuai kesepakatan. Ya, jadi ini juga tercantum gitu. Kalau misalkan barang yang dia jual, kemudian ketika dia nerima ternyata tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan gambar, tidak sesuai dengan deskripsinya gitu ya. Tidak sesuai antara kualitas dan harga gitu ya. Nah, ini bisa batal. Ya, akad jual beli ini bisa batal. Caranya ada 2.
batal itu berarti barangnya dikembalikan, uang kembali, ya uangnya kembali, atau misalkan dia menunggu, ya dia menunggu sampai barangnya itu diganti dengan yang sesuai dengan yang sudah dideskripsikan tersebut, sesuai dengan gambarnya, sesuai dengan spesifikasinya dan lain sebagainya, gitu. Nah, selanjutnya kaitannya dengan pembayaran, ya. Nah, ini pembayaran hampir mirip ya, tadi juga sudah disampaikan. Yang pertama adalah alat bayarnya harus disepakati, betul, ya, jumlah dan bentuknya. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang, ya udah nggak boleh ya, ini cash, ini harus jelas ya, cashnya gitu, pembayarannya gitu ya. Nah, kemudian ada satu hal yang menarik ya, penyerahan lebih cepat. Ya, bagaimana? Apakah penyerahan lebih cepat diatur dalam akad jual beli salam ini, atau jual beli bahasa kitanya jual beli online? Ternyata di sini dijelaskan bahwa penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan tidak boleh menuntut tambahan harga, gitu ya. Okay. Ada syaratnya gitu ya. Yeah. Jadi misalkan kan suka ada estimasi ya, biasanya estimasi barang sampai itu misalkan 3 sampai 7 hari gitu ya. Betul. Ternyata baru 2 hari sudah sampai, gitu. Nah, ini diperbolehkan cantum di akad awal itu tidak tercantum bahwa pengiriman lebih cepat harganya jadi ada tambahan harga sekian, yaitu tidak banyak hal nanti ya kaitannya dengan pernak-perniknya ya, pernak-pernik di dalam baik salam ini atau jual. Saya sampai sekarang belum punya jawabannya ya. Misalkan gini, saya ini kan masang barang di marketplace, di sebuah marketplace. Cuman karena saya baru bikin akun gitu ya. Sebenarnya barang saya ini sudah dikenal dan sudah banyak yang beli gitu ya. Cuman karena di marketplace itu kan orang ketika beli itu lihat ini dulu ya, terjual berapa gitu. Betul. Lihat komen-komennya, testimoninya bagus-bagus gitu ya. Nah, itu biasanya yang bikin menarik pembeli gitu ya. Betul. Nah, sahabat ini bertanya ke saya, gimana, boleh nggak misalkan saya kan punya komunitas nih, jadi tersebut gitu. Betul. Belinya langsung, tapi boleh nggak misalkan dia ngeklik di marketplace, akun marketplace saya, diklik terus nulis komentar segala macam sejumlah dengan barang yang sudah saya jual gitu ya. Sehingga kan banyak tuh terjual sekian gitu di marketplace tersebut, kemudian komen banyak, padahal itu teman-teman di komunitasnya sendiri. Masuknya kemana gitu ya? Masuknya kemana gitu ya? Hal itu memang sih pada akhirnya inilah sebenarnya yang menjadi godaan-godaan dalam terutama para pembisnis ya, UMKM ya, segala macam. Tapi kadang-kadang juga karena memang tadi ya, kita juga belum terlalu paham gitu ya kaitannya dengan tadi akad-akad dalam jual beli gitu ya. Terus hal-hal yang tadi seperti itu apakah diperbolehkan atau tidak ya, akhirnya terbawa arus gitu ya dengan misalkan yang di luar sana yang memang ya mereka mah yang penting dapat untung banyak gitu ya. Betul. Segala macam ya, nggak peduli apakah itu melanggar atau tidak gitu ya. Nah, kita tentu saja sebagai seorang muslim ya tidak seperti itu gitu ya. Betul. Tidak seperti itu. Nah, termasuk misalkan tadi ada ya, sekarang banyak hal ya, bisnis-bisnis yang kelihatannya menggiurkan gitu ya, tapi bisa jadi itu masuk dalam kategori-kategori yang tadi ya, kategori goror, kategori maisir, judi misalkan ya, kategori apalagi tadi doror gitu ya, justru itu menyakiti ya, menipu ya, dan lain sebagainya ya. Sebagai pembuka ya, nanti selanjutnya silahkan kalau misalkan ada hal-hal yang perlu didiskusikan.